وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan taufik dan hidayah pada malam ini untuk hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang, terangkat derajatnya di dunia dan juga terangkat derajatnya di akhirat. Tidak ada seseorang di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang mulia, yang terpandang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bagaimana seseorang bisa terangkat derajatnya, terangkat kemuliaannya, baik di dunia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ingin menjadi orang yang mulia, hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah dia senantiasa menuntut al-ilm asy-syar'i. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita masih berkaitan kaifa tuhakkimu nafsaka wa ahlak wa man tali umurahum bi hukmillah. Bagaimana engkau bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada dirimu, keluargamu dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa setiap muslim harus dalam setiap gerak-geriknya dia berhukum dengan hukum Allah. Dia berpakaian, dia makan, dia minum, harus sesuai dengan hukum-hukum Allah. Demikian juga dia bermuamalah, berperilaku dengan keluarganya, anaknya, istrinya, harus dia berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan hukum-hukum Allah. Demikian juga dia bertetangga, demikian juga di tempatnya bekerja, di mana-mana kita harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan semua hukum-hukum itu tidak lain tujuannya adalah agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jauh dari kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Apabila kita sudah tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, kita jauhkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita sehari-hari, maka pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak ada orang mengetahui kerusakan ini kapan akan berhenti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa ayat di dalam suratul Maidah. Ayat yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang berikutnya adalah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang fasik. Kemudian kita menyampaikan perkataan Al-Imam Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan yang berkaitan tentang ayat-ayat ini. Beliau mengatakan, terkadang kata-kata kufur, kata-kata kezaliman, kata-kata kefasikan itu bisa jadi dia mengeluarkan seseorang dari Islam, dan bisa jadi dia tidak mengeluarkannya dari Islam. Jika dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah karena ingin menentang Allah, ingin merusak hukum-hukum Allah, maka jelas di sini kekufurannya, kezalimannya, kefasikannya yang mengeluarkannya dari Islam. Namun jika dia berhukum dengan hukum selain Allah dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar, dan dia mengakui bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik, namun kadang mungkin dia menjalankan hawa nafsunya, ya, menjalankan kesenangan hatinya, maka di sini tentunya dia telah melakukan dosa yang besar, namun dia tidak keluar dari Islam. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian ikhwani fi din, azakumullah, di ayat yang berikutnya, wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Yang artinya adalah, tidak demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Kapan mereka itu dinyatakan beriman? Kapan mereka menjadi orang yang beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau, ya Muhammad, sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan mengambil suatu keputusan, maka thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, tidak ada rasa berat dari apa yang engkau putuskan. Itu berarti apabila masih ada rasa berat di dalam hatinya atas keputusan Rasulullah SAW, maka tentunya dia tidak beriman. Namun yang kita lihat sekarang, ayo ikhwah, bukan hanya sekedar berat menerima hukuman dari Rasulullah SAW, namun justru hukum Rasulullah SAW ditolak. Ya, cara-caranya Rasulullah SAW, manhajnya, akidahnya ditolak. Ya, digantikan dengan cara yang lainnya, akidah yang lainnya, manhaj yang lainnya.
Subhanallah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Apakah kalian akan menjadikan yang rendah itu sebagai pengganti yang baik? Ya, yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik. Ya, karena yang mensyariatkannya adalah Allah yang Maha mengetahui. Ya, Allah yang mengetahui segala kebutuhan hamba-hambanya. Allah yang mengetahui segala yang layak, yang cocok bagi makhluk-makhluknya, bagi hamba-hambanya. Diganti, ditukar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita bala, menimpakan kepada kita musibah, ya wajar. Ya, hukum yang sudah bagus dari Allah Subhanahu wa taala diganti dengan bid'ah-bid'ah dan yang lain-lainnya. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya kepada apa yang engkau telah putuskan. Wa qad warada fi sabab nuzuliha ma jaa an Urwah. Tentang sebab turunnya ayat ini, apa yang disampaikan oleh Urwah. Urwah mengatakan, khasama Az-Zubair rajulan minal ansar fi syarijin minal harrah. Az-Zubair berselisih dengan salah seorang dari kalangan Al-Ansar fi syarij, dalam masalah saluran air. Ya, mereka petani, jadi mereka berselisih dalam saluran air. Biasa petani-petani di sini, siapa duluan, siapa belakangan. Minal harrah. Harrah artinya tempat di kota Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu karena mereka berselisih, mereka tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara mereka ini. Lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar keluhan-keluhan mereka ini, apa yang mereka perselisihkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isqi ya Zubair, wahai Zubair, airi dulu kebunmu. Thumma arsilil ma'a ila jarik." Setelah itu biarkan air ini mengalir, ya, ke tetangga-tetanggamu, maksudnya ke kebun-kebun yang ada di sampingmu. Orang Madinah ini, orang Ansar ini, dia merasa tidak puas dengan hukuman ini, dengan hukumnya Rasulullah SAW, dengan keputusannya Rasulullah SAW. Baru biarkan dia mengalir ke kebun-kebun yang lainnya. Faham maksudnya ya ikhwah? Al-jadr ini adalah apa? Sebagai batas atau tanda, ukuran, ya. Ukuran di mana dia apabila dia sudah sampai ukuran itu, biarkan air itu mengalir ke kebun-kebun yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, wahai Zubair, airi kebunmu, thumma ihbis, kemudian tahan air itu sampai dia penuh kebunmu, sampai ke batasnya. Thumma arsilil ma'a ila jarik, baru setelah itu biarkan dia mengalir. Wastaw'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Zubair haqqahu fi sarih al-hukm hina ahfadhahu al-Ansari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membiarkan Az-Zubair mengairi kebunnya sampai dia penuh. Ya. Dan itu adalah yang sudah biasa. Sampai dia penuh dulu sampai batasnya baru
biarkan dia mengalir ke kebun-kebun yang lainnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya, ya silahkan Zubair airi dulu kebunmu, setelah itu asal dia sudah basah ada masuk air ke kebunmu baru biarkan dia mengalir. Tapi protes dia. Ya, tidak senang dengan keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan airi dulu kebunmu kemudian tahan dia. Jangan biarkan air ini mengalir dulu sampai dia penuh kebunmu dengan air, baru biarkan air itu mengalir ke kebun-kebun yang lainnya. Faham maksudnya ya ikhwah? Hina ahfadhahu al-Ansari. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan demikian? Karena dia protes, dihukum langsung dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa hukumannya? Ditahan air itu, tidak langsung diberikan dia air. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Hanya sekedar untuk membasahi kebunmu, kebunnya Zubair. Kalau sudah ada air yang masuk di sana, kemudian kebunmu sudah basah dan tanah hanya melunak, biar air itu mengalir ke tetangga-tetanggamu. Namun diprotes. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya hukuman seperti itu. Ikhwani fi din azakumullah. Wa kana asyara alaihima bi amrin lahumma fihi sa'ah. Padahal keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu, ini adalah merupakan sesuatu yang ringan dan mudah bagi mereka. Namun diprotes. Kata para ulama, "Law sadara mithla hadha al-kalam alladhi takallama bihi al-Ansari." Ya. "Law takallama mithla hadha al-kalam alladhi takallama bihi al-Ansari al-yawm min insanin من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الهوى كان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الهوى كان كفرا." Kata para ulama, seandainya ucapan yang diucapkan oleh Al-Ansari ini, apa kata Al-Ansari itu? Orang Madinah tadi, apa katanya? Yang berselisih dengan Az-Zubair, apa katanya protes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, apakah engkau mengairi kebunnya, engkau menyuruh dia mengairi kebunnya karena dia anak bibikmu? Dia protes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya ucapan ini diucapkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, ya, yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti hawa nafsunya di sini, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kana kufran. Ini adalah sesuatu kekufuran. Wajarat alaihi ahkamul murtaddin, ya, dan akan berlaku kepadanya hukum-hukum orang yang murtad. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia putuskan itu berdasarkan wahyu, tidak boleh diprotes. Memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti memprotes Allah Subhanahu wa taala. Tidak setuju dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tidak setuju dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang ini, emas, dalam bentuk emas, dibagi-bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk melunakkan hati mereka. Rasulullah SAW secuil pun tidak ada yang diambil dari emas ini. Lalu ada seseorang protes, mengatakan, demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, awalnya orang ini mengatakan, i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah, berilah juga kita. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil in lam a'dil?" Siapa kira-kira yang akan berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil? Kalau aku saja dituduh tidak berlaku adil, lalu siapa yang akan berlaku adil? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'?" Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Lalu seorang sahabat mengatakan,
"Ya Rasulullah," Khalid bin Walid atau yang lainnya mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku potong lehernya." Dipotong lehernya. Protes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sahabat-sahabat itu mengetahui hal ini, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibantah, tidak boleh diprotes, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala Zubair, "Fama ahsibu hadhihi al-ayat illa nazalat fi dhalik." Az-Zubair mengatakan, aku mengira bahwa ayat-ayat ini, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Aku mengira bahwa ayat ini turun dalam peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi antara Az-Zubair dan salah seorang Al-Ansar. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kata Syekh di sini memberikan judul At-tahakumu bima anzalallah fi kullil umur. Berhukum dengan hukum Allah dalam segala perkara. Ayo ikhwah, sejarah mengakui bahwa generasi yang terbaik adalah generasinya sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bukan karena fisik mereka yang bagus, ya, bukan karena kemajuan yang mereka capai, tidak, tapi mereka menjadi generasi yang terbaik, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, lebih baik daripada pengikutnya Musa, lebih baik daripada pengikutnya Isa, lebih baik daripada pengikut-pengikut nabi-nabi yang lainnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu karena tidak lain adalah mereka itu berhukum dengan hukum Allah dalam perkara sekecil apapun. Ya. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepadanya pada saat Abu Bakar menjadi khalifah. Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran telah banyak meninggal dunia di peperangan. Ya, menurutku sebaiknya kita tulis di Al-Quran ini, kita kumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf." Apa kata Abu Bakar? Ya, aku tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dibantah oleh Umar. "Inna hadza wallahi la khair." Demi Allah ini suatu kebaikan. Mereka musyawarah sampai tengah malam. Ya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala menyetujui apa yang diusulkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihat ayo ikhwah di sini. Ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak berani mengambil satu tindakan, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut dia. Tapi jadi ikhwani fiddin azakumullah, jadi mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu taala anhum wa radu anhu. Ya, as-sabiquna al-awwalun, orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena rumah mereka yang bagus? Ya. Apakah karena prestasi mereka dalam keduniaan ini bagus? Tidak. Tapi itu tidak lain adalah karena mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mungkin kita akan mulia kalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Kata Syekh, "Inna an-nusus al-amirata bit-tahakumi bima anzalallahu 'ammatan syamilatun kull amrin." Sesungguhnya dalil-dalil, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ini adalah ammah, umum,
syamilatun likulli amr, mencakup semua perkara dalam rumah tangga, di tempat kita bekerja, ya, makanan, minuman kita, akidah sudah jelas, ibadah juga demikian, akhlak juga demikian. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia rubah kemungkaran ini. Dan subhanallah, ya, kita sekarang berada di tengah-tengah kemungkaran, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kemungkaran aja. Ya, kemana kita belanja, di sana ada kemungkaran. Masuk ke warung, di warung juga ada kemungkaran. Kemana kita akan pergi? Di dalam rumah kita, di rumah kita juga ada kemungkaran. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Nah, kata Nabi, falyughayyirhu, hendaklah dia rubah kemungkaran itu. Pertama, biyadihi, dengan tangannya. Ya. Namun tentunya merubah kemungkaran dengan tangan ini resikonya berat. Bisa jadi nyawa kita melayang. Ya. Kalau tidak bisa dengan tangan, ada tingkatan berikutnya. Apa itu? Fabilisanih, dengan lisannya. Ya. La ilaha illallah. Betapa banyaknya kemungkaran-kemungkaran di jalanan ini ya ikhwah. Dan setiap hari berkembang terus kemungkaran ini, bertambah terus kemungkaran ini. Jika juga dengan lisannya dia tidak mampu, karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka tingkatan yang berikutnya yang pasti dia bisa, yaitu biqalbih, dengan hatinya. Ya, diingkari dengan hatinya. Dia tidak sukai, dia benci kemungkaran itu dengan hatinya. Kata Rasulullah, mengingkari dengan hati itu, wa dzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Karena dengan mengingkari dengan hati, kemungkaran itu tidak akan hilang. Dan orangnya aman, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang mencaci makinya. Karena di dalam hati, siapa tahu isi hati kita? Ya. Lalu perhatikan di sini ya ikhwah, apa yang dikatakan oleh Syekh setelah ini? Fa kullu munkarin ra'ahul muslim, setiap kemungkaran yang dilihat oleh seorang muslim, wajib taghyiruhu 'ala al-maratib as-sabiqah, wajib dia merubahnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Min tahrimi halalin, kemungkaran yang kita lihat yang ada di sekitar kita adalah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, atau muwaqa'ati khati'ah, atau melakukan dosa-dosa, atau ibtida'in fid din, atau bid'ah-bid'ah di dalam agama. Dan ini semua ada di depan mata kita, kita lihat, kita dengar setiap hari. Ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, atau dosa-dosa yang lainnya. Sekarang aja ketika kita di sini, telinga kita selamat, mata kita selamat. Tapi begitu kita keluar, mata kita sudah banyak melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Telinga kita banyak mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bid'ah-bid'ah di dalam agama. Lihat ayo ikhwah, contoh yang kecil saja, nyongkol ini.
Nasallallahu salam al-afiyah. Betapa banyaknya terlantar kepentingan-kepentingan orang. Orang yang sakit semakin sakit dia. Orang yang mau pergi kajian, mau pergi ngaji terlambat. Sekian banyak orang yang kepentingannya terlantar gara-gara satu orang. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Kemudian perhatikan sekarang ayo ikhwah, apa kata Syekh? Walaysa hunaka min dalilin yu'fi man nada bil hukm. Tidak ada dalil yang memaafkan. Ya. Orang yang mengajak untuk berhukum dengan hukum Allah, baik itu dalam nizaman wa manhaj haya, dalam aturan atau dalam kehidupan, min taghyiri ma dzakartu minal munkar. Tidak ada dalil yang memaafkan seseorang untuk tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran sebagaimana dengan tingkatan-tingkatan yang telah disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Paling tidak mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Ya, kalau juga dengan hatinya tidak ada pengingkaran, maka orang ini dikhawatirkan dia tidak beriman. Ya, subhanallah. Kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, ya sudah, ada tingkatan berikutnya dengan lisanmu. Kalau tidak mampu juga dengan lisanmu, dengan hatimu. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Kalau ini pun tidak ada, dikhawatirkan iman itu tidak ada. La ilaha illallah. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Syekh, "Thumma innal ummata allati rabbat nafsaha 'ala at-ta'ati wal istijabati li amrillah." Suatu ummah yang telah mendidik dirinya untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah. Seperti generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Mereka tidak berani sedikit pun bergeser dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dimuliakan oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka berhukum dengan hukum Allah dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Kemudian hiyal ummatul lati tafuzu bis sa'adati fid darain. Ummah yang mendidik dirinya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan, dia adalah ummah yang akan beruntung untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lihat ayolah ikhwah, sahabat-sahabat terkadang mereka sehari kalau mereka dapat makan sekali, ya, pakaian mereka compang-camping. Bahkan mereka pergi perang, mereka tidak punya sepatu, tidak punya sandal, tidak punya bekal. Ya. Namun mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diukur dengan apa? Pakaian, harta dan yang lain-lainnya atau pencapaian di dunia. Ya, tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur sebanyak mana kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jamaliha, karena kecantikannya. Wa li hasabiha, karena kedudukannya, mungkin dia anak presiden atau anak gubernur. Wa li maliha, dan karena hartanya.
walidiniha, dan karena agamanya. Ya, agama di sini maksudnya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Pilih yang cantik, pilih yang punya harta, pilih yang anak presiden? Tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, fadfar, pilihlah yang beragama, taribat yadak, semoga engkau beruntung. Ya, karena agama itu yang akan membuat seseorang itu bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Kalau kita benar-benar ingin menjadi umat yang jaya, yang kuat, yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ini, menurunkan syariat ini demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan demi kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Lihat ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dalam jangka yang sangat singkat 80 tahun mereka telah berhasil menundukkan, menumbangkan dua negara superpower di zaman itu, Rum dan Al-Furs. Hanya dalam jangka 80 tahun. Mereka 800 tahun lebih belum berhasil menundukkan Islam. Padahal mereka punya drone namanya, punya macam-macam, kemudian kapal selam, punya ini, belum lagi orang-orang munafik yang mereka tanamkan di negara-negara kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam. Namun mereka juga belum berhasil. Ya, bukan karena kita kuat, tapi karena ada orang-orang yang apa? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mau mulia sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau bahagia, berhukum dengan hukum Allah dalam rumah tangga kita, pada diri kita, di tempat kita kerja, di mana-mana saja, semampu kita. Ya, ada kemungkaran, cegah kemungkaran itu. Beritahu dia. Tidak mau ya sudah. Yang penting sudah kita sampaikan. Ya. Kemudian lihat hadis yang luar biasa ini ayolah ikhwah. Kata Syekh, wa fil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Baihaqi, juga Al-Imam At-Tabarani, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad fi sabil wa taraktumul jihad sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'hu hatta tarji'u ila dinikum." Dengar baik-baik hadis ini ayolah ikhwah. Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian sudah senang dengan jual beli 'inah. Ya. Jual beli 'inah, seseorang dia butuh uang. Lalu dia datang ke toko, kemudian dia mengatakan, saya beli TV-mu ini atau barangmu ini dengan harga 1 juta. Nanti 1 pekan saya bayar dia lagi. Kemudian dijual lagi 800 nanti untuk dia mendapatkan uang. Ini salah satu jual beli 'inah, salah satu jual beli riba. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian senang dengan peternakan. Wa raditum biz-zar', dan kalian senang dengan pertanian. Semua ini membuat kalian lalai. Ya, jual beli yang riba. Ikhwani fillah azakumullah, riba sekarang merajalela di mana-mana. Uang haram merajalela di mana-mana. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang dia tidak makan riba, dia tidak akan selamat dari debu riba. Ya. Padahal ikhwani fillah azakumullah,
Di mana saja riba itu masuk, pasti bangsa itu akan rusak. Jadi jual beli inah, senang dengan peternakan, senang dengan pertanian, sehingga dia melupakan akhiratnya. Dan ini sangat nyata ya ikhwah. Lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak mengenal akidahnya gara-gara sibuk dengan dunianya. Ya, sampai dia tidak bisa baca Quran gara-gara sibuk dengan dunianya. Ya, padahal bahkan ibadah yang dia lakukan setiap hari 5 kali, ya, dia lakukan, dia tidak tahu apa arti yang dia baca di dalam ibadah itu. Salat misalnya, coba antum cek di setiap masjid yang full isinya orang, full jamaah yang salat di sana, tanya mereka, ngerti enggak antum arti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard? Lah, maaf, belum tahu sih artinya. Ya, padahal subhanallah, alisnya sudah putih, semetnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, semua bulunya, semua rambutnya semua sudah putih. Belum tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ya, saking lalainya terhadap apa? Akhiratnya. Sibuk sama dunianya, lupa akhiratnya. Ya, la ilaha illallah. Ini apa namanya? Sangat menyedihkan. Ya, saking tuanya sampai dioros kakinya jalan, jualan. Didengar dan sampingnya masjid Allahu Akbar, enggak ada yang masuk. Sampai seperti itu kelalaian kita ya ikhwah. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila kalian 3 hal ini sudah membuat kalian lalai, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ya, lihat bagaimana hinanya kaum muslimin. Mereka dibunuh di sana sini, kaum muslimin. Ya, negara mereka diambil. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian sallallahu alaikum dhullan la yanzi'hu, Allah tidak akan mencabut kehinaan ini. La yanzi'u, Allah tidak akan mencabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Ya, kenapa mereka hina? Karena mereka tidak dibantu oleh Allah. Bagaimana Allah akan membantu mereka sementara agama Allah mereka abaikan? Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Kemudian nanti apabila mereka tobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, berhukum dengan hukum Allah, di sanalah Allah akan membantu mereka dan akan membuat mereka mulia, membuat mereka jaya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, memenangkan Allah, Allah akan menangkan kalian. Menolong Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan, tidak butuh pertolongan. Maksudnya di sini adalah jalankan agama Allah, jalankan syariat Allah yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka Allah akan membantu kalian. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, hak atas kami untuk membantu orang-orang yang beriman. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi siapa yang pantas saat ini untuk ditolong oleh Allah? Ya, la ilaha illallah. Habis waktu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.